746 hanya itu yang kamu punya. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, mendering, Blade Ki menembus langit seperti naga. Bahkan dari kejauhan, orang masih bisa merasakan hawa dingin yang datang dari sisi mematikannya. Hujan denting dan dentang terdengar di puncak gunung saat bilah-bilah kecil yang tak terhitung jumlahnya menghantam tanah, menciptakan serangkaian suara logam yang menggelegar. Banyak dewa tingkat bumi merasakan keseriusan di udara. Serangan Master Sekte Mistik Azure menvalidasi klaimnya atas kursi kekuasaan. Blade Ki-nya tidak terbatas, Changhe Sword Immortal tidak bisa dibandingkan. Pukulan itu begitu dahsyat hingga bahkan sang guru Dewa Gajah pun tidak berani mengujinya. Namun, Chen Fan melangkah maju dengan tekad yang teguh. Kulitnya diliputi cahaya keemasan. Cahaya itu mengalir seperti cairan ke seluruh tubuhnya dan kemudian menyatu menuju tangan kanannya. Chen Fan melemparkan tinjunya dan mendarat di Blade Aura yang panjangnya 100 meter. Dong, dampak yang menggelegar bergema di langit. Puncak gunung tiba-tiba diselimuti kepulan kabut putih. Kemudian semua orang melihat perkembangan yang luar biasa. Blade Ki yang kuat hancur berkeping-keping, berderak saat pecah. Pada akhirnya, bahkan pedang Azure Dawn mulai bergetar dan hampir hancur. Meskipun mengalami kemunduran, Master Sekte Azure Mistik tetap tenang dan bertindak tidak tergesa-gesa. Dia melambaikan tangan dan memerintahkan pedang terbang itu untuk membuat lingkaran penuh di udara dan kemudian dengan lembut mengetukkan ujung runcingnya ke tangan Chen Fan 3 kali. Itu cukup untuk melawan Fiski Chen Fan. Lagi, Chen Fan menyerang lagi, terbang ke langit. Lingkaran emas yang mengelilinginya adalah simbol tak terkalahkan dan kekuatan. Master Sekte Azure Mistik mengirimkan 13 pukulan kepada Chen Fan, tetapi dia tidak dapat membuka energi emasnya. Sebaliknya, Chen Fan memukul pedang Azure Dawn sebanyak 13 kali, dan secara signifikan melemahkan pedang terbang kuno tersebut. Azure Dawn adalah pedang terkuat kedua di Sekte Mistik Azure dan dikenal sebagai harta karun roh semu. Pedang ini jauh lebih kuat daripada pedang guntur ungu dan pedang retribusi surgawi. Namun, pedang itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Chen Beixuan. Apakah dia mencapai Grand Diamond State? Peri Taiyin terkejut. Semua orang memandang Guru Dewa Gajah, berharap dia bisa memberi pencerahan. Guru Dewa Gajah memusatkan pandangannya pada Chen Fan dan memasang ekspresi muram dan gelisah. Sementara itu, pertempuran berlanjut di angkasa. Baik Master Sekte Azure Mistik dan Chen Fan adalah penguasa tertinggi yang memiliki mantra dan kemampuan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Master Sekte Azure Mistik melambaikan tangan, mengubah Azure Dawn menjadi 9 Blade Ki yang jatuh dari langit seperti meteor. Seni pedang 9 kamar, masing-masing dari 9 bilahnya tidak kalah kuatnya dengan Azure Dawn secara keseluruhan. Master Sekte Azure Mistik telah menggunakan mantra ini untuk membunuh 10 dewa tingkat bumi pada saat yang sama, membuat sekte yang kuat bertekuk lutut. Namun, Chen Fan tetap diam dan berencana menerima beban terberat dengan tubuhnya alih-alih menghindari serangan itu. Kling-kleng, ketika Blade Ki menghantam tubuh Chen Fan, itu mengeluarkan serangkaian suara, tetapi tidak dapat mempengaruhi energi emas yang mengalir di sekitar Chen Fan. Chen Fan berdiri diam seperti dewa yang tak terkalahkan. Chen Fan mendongak dan berkata dengan santai, Master Sekte Azure Mistik, kamu harus berusaha lebih keras. Saat ini, dia menggunakan kurang dari 30% kekuatannya. Jika itu adalah batas Master Sekte Mistik Azure, Chen Fan mungkin akan meninggalkan pertempuran dengan kecewa. Master Sekte Azure Mistik tidak terpengaruh oleh ejekan itu dan tetap berkepala dingin saat dia memulai seni lainnya. Hah, retakan, bila Azure Dawn berubah menjadi sapuan cahaya yang tampak seindah pelangi. Meskipun Blade Aura lebih kecil dari sebelumnya, energinya sangat terkonsentrasi sehingga bisa membelah gunung menjadi 2. Pergi, Master Sekte Azure Mistik melambaikan tangan. Jalur cahaya biru tiba-tiba memecahkan penghalang sonik saat ia melaju melintasi langit, mengikuti jejak turbulensi putih. Banyak dewa tingkat bumi merasa merinding setelah melihat eksekusi sempurna Master Sekte Mistik Azure. Itulah kekuatan sejatinya, bagus sekali. Api keluar dari mata Chen Fan dan cahaya keemasan di tubuhnya juga terbakar. Diselubungi oleh bola api, Chen Fan tampak seperti makhluk saleh yang turun ke dunia fana. Chen Fan menjepit Blade Aura yang kuat di antara kedua tangannya dan menghentikannya dengan dingin. Pergi, Master Sekte Azure Mistik menggandakan seninya.
Cahaya azure menjadi lebih terang saat energi berderak di Blade Ki melonjak. Blade Ki bertambah besar ukurannya dan berubah menjadi wim biru yang menggeliat dan menggeliat. Ia menggoyangkan tubuhnya saat mencoba melepaskan diri dan berhasil sampai tingkat tertentu, saat sehelai blade aura setipis rambut keluar dari telapak tangannya dan menabrak armor emasnya. Chen Fan merasakan energi yang berdenyut akan keluar dari telapak tangannya seperti letusan gunung berapi yang membawa bencana. Namun, dia tidak melepaskan auranya. Sebaliknya, dia merasa bersemangat dengan tantangan itu. Dia menginjak tanah dan berteriak. Memegang. Banyak orang menyaksikan dengan sangat tidak percaya saat api emas berenang menuju telapak tangan Chen Fan sampai seikat energi panas putih terbentuk. Saat kumpulan energi menjadi lebih besar, akhirnya ia mengalahkan aura azure. Pada akhirnya, cahaya biru menghilang, memperlihatkan pedang terbang sepanjang 1 meter. Tubuhnya lebih hijau dari batu giok dan ditutupi dengan pola kuno. Pada pegangannya, 2 kata diukir dengan gaya kuno. Fajar biru, ses. Para dewa tingkat bumi di antara para penonton menghirup udara dingin. Pedang terbang perkasa milik Master Sekte Mistik Azure telah menyerah pada kekuatan mentah Chen Fan. Perkembangan dramatis seperti itu mungkin terjadi selama pertarungan yang tidak seimbang. Namun, dalam kasus ini, kedua petarung tersebut adalah orang bijak. Begitu kuatnya serangan Master Sekte Mistik Azure hingga membuat Master Dewa Gajah berpikir 2 kali untuk menerima serangan menggunakan tubuh berlian agung miliknya, apalagi menundukkan pedang terbang tersebut. Kekuatan yang luar biasa. Apakah dia inkarnasi dari makhluk purba? Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan itu? Dewa tingkat bumi menggelengkan kepalanya dan kagum. 7 guru Sekte Agung memasang wajah tegang. Mereka menyadari bahwa mereka terlalu meremehkan kekuatan Chen Fan. Sementara itu, Raja Roh Api tertawa terbahak-bahak. Pedang yang bagus, tapi gerakanmu canggung, kata Chen Fan. Dia menjinakkan api yang menyala pada pedang dan memasang segel emas di atasnya. Pada akhirnya, Azure Dawn berhenti bergerak sama sekali. Sedikit kekhawatiran akhirnya terlihat di wajah Master Sekte Azure Mistik. Chen Fan tidak hanya menghancurkan bidang energinya, dia juga mengambil pedang terbangnya dengan tangan kosong. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa pemuda ini adalah musuh terberat yang pernah ia temui. Seni pedang Miking segala arah. Master Sekte Azure Mistik berfokus pada budidaya ganda seni pedang dan seni drama. Oleh karena itu, meskipun dia kehilangan pedang terbangnya, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Dia dengan tenang mengulurkan 2 jari, dan menyapukannya melintasi ruang di depannya. Ledakan, Esenski sejauh 10 km bergegas ke arahnya, membentuk Blade Ki sepanjang 100 meter. Energi destruktifnya menempel di udara dan berubah menjadi topan. Tiba-tiba, banyak siklon kuat muncul dari tanah di sekitar Chen Fan, menciptakan jebakan mematikan dengan Chen Fan sebagai pusatnya. Ketakutan, wajah banyak orang kehilangan warna. Seni pedang Miking segala arah adalah seni rahasia dari Sekte Mistik Azure, dan sangat ampuh jika digunakan oleh para penggarap perkasa seperti Master Sekte Mistik Azure. Ia benar-benar sesuai dengan namanya. Mantra ini saja sudah cukup baginya untuk menguasai Kunsu, seru guru Dewa Gajah. Namun, Chen Fan tetap tenang. Dia terbang menuju topan seperti matahari terbit yang percaya diri. Boom, boom, boom. Chen Fan menghantam topan dan menghancurkannya satu persatu. Blade Ki yang tercampur dalam siklon cukup tajam untuk menghancurkan logam, tetapi rasanya kurang dari goresan di tubuh Chen Fan. Meskipun serangannya tiada henti, Chen Fan tidak terluka. Menutup, Master Sekte Azure Mistik membalikkan telapak tangannya saat gelombang energi muncul di belakangnya, sambil membusungkan lengan bajunya. Ledakan, masing-masing siklon Blade Ki memiliki panjang ribuan meter dan melemparkan dirinya ke arah Chen Fan dari segala arah. Udara yang kuat memutar Blade Ki di udara, mengubah siklon menjadi bilah gergaji yang mematikan. Mereka menggerogoti kulit Chen Fan, mencoba membenamkan gigi mereka. Mencicit, mencicit. Suara yang sangat mengganggu terdengar dari langit. Kedengarannya seperti paku di papan tulis. Bahan aneh yang membuat Gunung Kunwu cukup tahan lama untuk menahan kekuatan penghancur dewa tingkat bumi. Namun, ia menyerah pada Blade Ki yang kuat dari Master Sekte Azure Mistik saat yang terakhir mencukur beberapa ribu meter dari puncaknya. Namun, tebasan Blade Ki itu tidak mampu melukai Chen Fan. Dikelilingi oleh Blade Ki, Chen Fan berdiri diam dan tak tergoyahkan.
Kilatan cahaya keemasan yang tidak dapat rusak dapat dilihat di antara pusaran Blade Ki yang menenggelamkan kehadirannya. Begitu kuatnya tubuh ilahi Chen Fan sehingga tidak ada yang dapat melukainya. Membentuk, Master Sekte Azure Mistik menggandakan seninya saat dia membalikkan telapak tangannya lagi. Siklon 9 pedang Ki memadatkan energinya dan berubah menjadi 9 rantai yang jauh lebih tipis, tetapi jauh lebih mematikan pada saat yang bersamaan. 9 rantai itu mengikat Chen Fan, hampir mematikan cahaya kemasannya. Itu dia, banyak dewa tingkat bumi yang tidak berpengalaman mengira Chen Fan terjebak dan akan segera dibunuh. Namun, wajah guru Dewa Gajah menjadi serius dan pucat. Saat dia mendengar teriakan yang keluar dari rantai, dia tahu sudah terlambat untuk memberi peringatan. Pergi, ledakan. Ledakan mematikan dari True Essence meletus dari tubuh Chen Fan dan berlari melintasi angkasa, menginjak-injak segala sesuatu yang dilewatinya. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan melepaskan kekuatan penuhnya dan pemandangan yang luar biasa. Awan jamur raksasa muncul dari puncak Gunung Kunwu seperti pertanda kematian. Ledakan itu menghancurkan 9 rantai dan menghantam Master Sekte Mistik Azure, membuatnya tersandung ke belakang beberapa kaki dan akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Di tengah debu, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan melintasi medan perang. Matanya menyala-nyala ketika dia berbicara dengan suara menggelegar, Master Sekte Mistik Biru, hanya itu yang kamu punya. Pergantian kejadian mengejutkan dan membuat takut semua orang. Kekacauan melanda puncak Gunung Kunwu. Badai dahsyat menyapu gunung seperti naga yang mengamuk, menukik energi Ki yang kuat ke atas awan. Banyak dewa tingkat bumi yang berada di dekat. Puncak gunung merasa takut dengan kekuatan tersebut, dan mereka memandang ke arah manusia saleh di dalam api emas dengan ketakutan. Sementara itu, mereka yang tetap berada di kaki bukit juga dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa. Meskipun pandangan mereka terhalang oleh awan dan kabut, beberapa pembudidaya telah merapal mantra untuk mengungkap pertempuran tersebut. Kenapa Chen Beixuan begitu kuat? Semua orang terkejut. Sebelum pertempuran, tidak ada yang mengira dia akan menang. Mereka yakin bahwa Chen Fan akan beruntung jika dia bisa pergi hidup-hidup. Tidak ada anak muda berusia 20-an yang mampu bertahan melawan seni pedang perkasa guru Sekte Mistik Azure. Namun, saat mereka menonton, mereka terkejut karena Chen Fan lebih unggul selama seluruh pertempuran. Berusaha sekuat tenaga, Master Sekte Mistik Azure tidak dapat melukai sehelai pun rambut Chen Fan. Saya tidak menyangka dia sekuat ini, gumam Qi Qingwei. Senyuman masam muncul di wajah Dewi. Chen Fan berulang kali menarik permadani dari bawahnya. Kekuatannya tidak pernah berhenti mengejutkannya. Tuan, kamu adalah binatang buas. Qi Siwer melompat dari tempat duduknya. Wajahnya memerah karena kegembiraan, kontras dengan wajah gelap 7 Sekte Agung. Pertempuran berlanjut. Ledakan. Chen Fan tidak lagi menahan diri dan menyerang Master Sekte Azure Mistik dengan pukulan hipersonik. Tinjunya melaju dengan kecepatan 10 kali lipat kecepatan suara, meninggalkan jejak turbulensi putih. Seni pedang tak terlihat. Sesuai dengan reputasinya, Master Sekte Azure Mistik bertindak tenang dan tabah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan tembus pandang. Gerakannya memiliki kualitas dunia lain, tampaknya mampu melewati struktur ruang bahkan tanpa bergerak. Ini adalah kemampuan terakhir Azure Mistik Sekte yang menyelamatkan nyawa yang akan membuatnya tak terkalahkan. Menggoyang, Chen Fan adalah inkarnasi dari Dewa Surgawi, dan dia tidak akan terpengaruh oleh tipuan sekecil itu. Chen Fan memotong waktu dan ruang di sekitar gunung dari kenyataan dan mengubahnya menjadi lukisan datar, dengan dia menjadi paku yang mematok permukaan ke latar belakang kehampaan primordial yang luas. Dia kemudian mengirimkan gelombang kejut ke seluruh permukaan, mengelupas catnya. Gelombang kejut dimensi hampa, ledakan. Master Sekte Azure Mistik jatuh dari langit seperti serpihan cat yang terlepas dari realitas alternatif yang datar. Mantra penyelamat nyawa Master Sekte Mistik Azure, seni pedang tak terlihat dilawan oleh Chen Fan dengan mudah. Namun, hal itu pun tidak bisa membuatnya tertekan. Dia mengulurkan 2 jari dan mengiris udara di depannya, menciptakan 2 garis pedang aura yang menyerang Chen Fan. Serangan ini mengubah jari-jarinya menjadi pisau. Dia menggunakannya sebagai media untuk membawa dan melepaskan blade aura kuat yang berderak di udara. Master Sekte Azure Mistik telah menggunakan 100% kekuatannya dalam serangan itu, menjadikannya sekuat serangan penuh dari pedang Azure Dawn. Jari-jarinya bergerak lebih cepat daripada kilat pada awalnya,
tetapi jari-jarinya melambat secara signifikan seiring bertambahnya beban yang sangat besar dan mendekati Chen Fan. Pedang jari Azure Arcane adalah seni rahasia dari Sekte Mistik Azure dan jauh lebih kuat daripada seni jari Arcane dari dunia fana. Permainan anak-anak. Chen Fan mendengus. Chen Fan membengkokkan jari-jarinya untuk membentuk tanda, lalu dia membukanya seperti bunga teratai yang sedang mekar sebelum dia menutupnya lagi untuk membentuk segel tangan. Dengan dorongan lembut, tinju Chen Fan melewati serangan yang masuk dan secara ajaib mendarat di dada Master Sekte Mistik Azure. 1000 teratai. Ledakan. Master Sekte Azure Mistik mundur dengan tergesa-gesa. Setiap kali dia merasa berada di luar bahaya, sebuah tekanan kuat akan masuk ke dadanya, memaksanya untuk mundur lebih jauh. Dia tidak bisa berhenti mundur hingga dia berada 1000 langkah lagi dari tempatnya tadi. Semua orang terkejut. Peri Taiyin diliputi kecemasan dan stres. Dia menegakkan tubuhnya, punggungnya tegang karena takut dan khawatir. Bahkan Master Sekte Azure Mistik memasang wajah gelap. Pukulan itu meninggalkan penyok berbentuk bunga teratai. Jika dia tidak mencapai pencapaian tingkat tinggi dan tidak mengenakan baju harta karun, dia pasti sudah mati. Cobalah untuk melawan ini. Chen Fan menyerangnya lagi. Tubuhnya melengkung melintasi langit seperti pelangi saat tinjunya mengeluarkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Cahayanya begitu terang dan kuat sehingga bersinar menembus awan dan membuat penonton di kaki bukit terpesona dengan segala kemegahannya. Tanah bergetar ketika kekuatan pukulannya melampaui kekuatan 1000 teratai. Pedang. Master Sekte Azure Mistik tiba-tiba berteriak. Wajahnya parah dan keras. Dentang. 2 pedang surgawi keluar dari matanya. Pedang surgawi itu memiliki panjang lebih dari 3 meter, terbuat dari cahaya ilahi. Tubuh mereka yang bersinar tembus cahaya seperti kristal. Kedua bilah itu mengeluarkan suara mendengung saat mereka melonjak ke langit sebelum jatuh ke arah Chen Fan. Banyak orang berteriak, pedang ilahi dari mata surgawi. Kakek, apa itu? Gadis berpakaian hitam itu terkejut dengan nama yang asing itu. Ini diduga merupakan seni legendaris yang digunakan oleh Master Sekte Mistik Azure. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya di kehidupan nyata. Bahkan Cloud Heaven Tirk pun tidak dapat memaksanya untuk melepaskan seni ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Chen Beixuan dapat membuatnya menggunakan seni ini, itu, seru sesepuh dari Sekte Air Hitam. Banyak dewa tingkat bumi juga terkejut. Kekuatan ilahi adalah legenda. Rumor mengatakan bahwa tidak ada seorang pun, selain master leluhur dari Sekte Mistik Azure yang telah menyelesaikan seni ini. Penggunanya dapat mengubah tatapannya menjadi pedang dan itu cukup kuat untuk membunuh dewa atau iblis. Dentang, dentang. Tinju Chen Fan berbenturan dengan pedang surgawi, membuat awan berdenting jelas. Baju besi emas yang menyala telah melindunginya dari pedang surgawi yang mematikan, tapi itu tidak bisa sepenuhnya meniadakan dampaknya. Untuk sementara, Chen Fan terperosok dalam pertarungan dengan kedua bilahnya. Bahkan saat Master Sekte Azure Mistik hendak menghela nafas lega, Chen Fan menundukkan kepalanya dan meraung, "Awasi aku." Retakan, mata Chen Fan mengeluarkan 2 pancaran api, 1 emas dan 1 lagi hitam. Di dalam 2 kebakaran itu terdapat 2 senjata. Sebuah tombak emas muncul dalam nyala api emas sementara bilah ilahi berwarna hitam pekat keluar dari nyala api yang gelap. Itu adalah bilah ilahi yang disebut api hitam eterik. Kedua senjata ilahi itu menukik ke sasarannya, merobek udara. Levier Golden Eyes. Bentuk kedua. Transformasi senjata ilahi. Kekuatan ilahi ini akan mengubah api menjadi senjata ilahi berdasarkan atribut apinya. Ketika digunakan dengan tingkat pencapaian sebanyak yang dimiliki Chen Fan, senjata ilahi itu lebih kuat daripada harta karun kuasi roh dan masing-masing memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Dentang, dentang, dentang. Pedang surgawi bertabrakan dengan Battle Halberd dan pedang ilahi. 1/10 detik kemudian, Battle Halberd mengeluarkan kilatan cahaya keemasan yang menghancurkan pedang surgawi. Sementara itu, pedang ilahi juga telah menembus pedang surgawi lainnya. Di bawah tatapan mata Master Sekte Mistik Azure yang terkejut, Battle Halberd dan pedang ilahi menyerang ke depan dan mendaratkan serangan ke arahnya. Ledakan, kepulan kabut muncul di belakang Master Sekte Mistik Azure saat tubuhnya jatuh dari langit dan tercebur ke sungai, menyebabkan serangkaian gelombang raksasa. Ombak menelan perahu-perahu dan menewaskan banyak orang yang tidak bersalah. Mendering, kedua senjata ilahi tidak menyerah dalam pengejaran mereka. Battle Halberd emas berubah menjadi naga berapi-api sementara Divine Blade berubah menjadi Black Kilin.
Mereka turun dari langit, dan merasa panas di belakang Master Sekte Mistik Azure. Desis, desis. Air di Sungai Naga kemarahan mendesis saat dua makhluk suci itu menyelam ke dalamnya. Banyak orang bergegas menyelamatkan diri. Sementara itu, banyak dewa tingkat bumi yang terlihat bermasalah. Apakah Chen Beixuan akan mengklaim kemenangan? Apakah dia akan mendominasi Kunsu? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah sungai. Chen Beixuan, kamu sudah mati. Ledakan, ribuan semburan air meletus dari sungai dan dari salah satunya keluarlah seorang pria berpakaian biru. Pakaian Master Sekte Azure Mistik compang camping, dan rambutnya berantakan. Tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar. Namun, dengan setiap langkah yang diambilnya, energinya meningkat. Boom, boom, boom. Setelah 9 langkah lebar, Master Sekte Azure Mistik tampaknya telah melampaui hambatan yang telah membatasi energinya saat kekuatannya melonjak di langit, mengaduk awan. Tornado raksasa terbentuk di sekelilingnya, menghubungkan energinya dengan cakrawala. Lengan bajunya berkibar melawan angin kencang di sekelilingnya saat cahaya ilahi muncul di matanya. Kehadiran Master Sekte Mistik Azure memancarkan tekanan besar yang menyebar di udara, memeras energi dari makhluk hidup manapun. Bahkan dewa tingkat bumi di sekitarnya merasakan tekanan pada sistem mereka tak tertahankan. Ini adalah mata guru dewa gajah terbuka lebar tak percaya. Sky Immortal, dia akhirnya berhasil, kata Master Sekte Dasi dengan suara pahit dan kering. Betapapun kuatnya Master Sekte Azure Mistik, dia adalah dewa tingkat bumi sama seperti rekan-rekannya. Di sana dan kemudian, tingkat pencapaiannya telah mencapai titik melampaui dewa tingkat bumi, ke tingkat yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Chen Beixuan, ini semua salahmu. Kamu memaksaku untuk membatalkan pekerjaanku. Aku akan menggunakan darahmu untuk membalas penghinaan. Suara tanpa ekspresi dari Master Sekte Mistik Azure melayang turun dari atas awan. Esens Ki-nya melonjak bahkan ketika dia berbicara, melahap energi dari alam sebanyak mungkin. Dalam beberapa detik, kekuatannya melonjak setidaknya 10 kali lipat. Negara formasi inti, Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya, kamu sudah mulai membentuk inti esensi. Untuk memasuki kondisi inti emas, pertama-tama seseorang harus membentuk inti esensi dan melalui kesengsaraan guntur dan 9 transformasi. Setelah inti esensi terbentuk, energinya harus dijaga setiap saat karena menghabiskannya berarti membatalkan kerja keras selama ratusan tahun. Tampak jelas bahwa Master Sekte Azure Mistik berada pada tahap terakhirnya, jika tidak, dia tidak akan pernah memanfaatkan kekuatan inti esensi. Meskipun energinya hanya dapat digunakan sekali, inti esensi bisa sama kuatnya dengan inti emas. Setelah energinya habis, kultivator perlu mengisi ulang inti esensi lagi, dan perlu waktu seumur hidup lagi untuk melakukannya. Oleh karena itu, menghabiskan inti esensi pada dasarnya berarti akhir dari perjalanan seseorang dalam berkultivasi. Bukan masalah besar, lihat aku menghancurkan inti esensimu. Chen Fan mendengus dan terbang ke langit saat api di sekelilingnya semakin membara. Ledakan, pertarungan berlanjut saat keduanya saling bertabrakan sekali lagi. Untuk orang-orang di alam Kunsu, Master Sekte dari Sekte Mistik Azure itu seperti dewa. Semua orang takut dengan energi dahsyatnya, dan banyak kultivator lemah berlutut di tanah dan gemetar. Bahkan dewa tingkat bumi pun ketakutan seolah-olah mereka sedang melihat binatang raksasa. Tapi Chen Fan tidak mengkhawatirkannya. Tingkat formasi inti sangat berbeda dengan tingkat inti emas yang sebenarnya. Setelah inti esensi meledak, Master Sekte dari Sekte Mistik Azure akan kembali ke tahap puncak tingkat terhubung, kecuali dia berkultivasi selama 100 tahun untuk membentuk inti esensi lagi. 100 tahun berkultivasi hanya untuk satu serangan. Tidak heran Master Sekte sangat membenci Chen Fan. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan lagi untuk berkultivasi selama 1 abad di usianya? Karena inti esensinya rusak, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki level inti emas lagi dalam hidupnya. Ayo berjuang, Chen Fan melesat ke langit dengan api emas di sekelilingnya. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure hanya memberikan tamparan lembut. Ledakan, dunia berada dalam kekacauan. Banyak arus esensi dikumpulkan dari segala arah dan membentuk tangan 1000 meter di depan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Tangan itu seperti tangan kiri Tuhan dan menutupi seluruh gunung Kunwu. Jika jatuh, bahkan Sungai Naga Kemarahan pun akan pecah. Ledakan, Chen Fan masuk ke tangan raksasa itu dan merasakan esensi di sekitarnya tiba-tiba menjadi sekeras pelat baja.
Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya dan memiliki kekuatan penggarap inti emas. Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan ini. Chen Fan mencibir. Kesuksesan awal tubuh ilahi dan esensi sejatinya berubah menjadi aura emas yang tumbuh 10 kaki di sekeliling tubuhnya seperti dinding. Bom nuklir mungkin tidak mampu menghancurkannya. Akhirnya, aura emas menjadi api saat Chen Fan berteriak. Retak, retak. Api emas terus menyala keluar. Ia berhenti hingga mencapai 100 kaki. Dilihat dari luar, ada lubang raksasa di tangan seperti patung lilin yang meleleh. Energi yang kuat ini membuat takut para dewa tingkat bumi, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatannya murni seperti berlian yang sangat halus. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure tidak panik dan dia berteriak, kunci. Esens Ki yang tak ada habisnya berkumpul dan membentuk tornado pedang Ki. 1, 2, 3, 99 di antaranya muncul di langit. Bahkan ada semburan air yang keluar dari sungai Fury Dragon dan sepertinya badai petir akan datang. Seni pedang Miking segala arah. Tapi ketika Master Sekte dari Sekte Mistik Azure menggunakannya, itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Master Sekte dari Sekte Dasi sangat ketakutan. Tokoh-tokoh tertinggi lainnya juga tercengang. Meskipun mereka kuat, mereka harus menyerah ketika 7 penguasa tertinggi menyerang pada saat yang sama, belum lagi 99 di antaranya. Bahkan 7 sekte agung bersama-sama mungkin tidak akan mampu melawan. Seberapa kuat mereka? Banyak orang memandang Master Sekte dari Sekte Mistik Azure dan Chen Fan dengan kagum. Bagi mereka, Master Sekte itu kuat, tetapi Chen Fan, yang memaksanya menggunakan kartu asnya, juga kuat. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertempuran, orang itu akan menjadi kultivator terbaik di Khunsu. Dewa tingkat bumi lainnya hanya akan mampu mengaguminya, dan tidak akan pernah bisa mengunggulinya, kata Master Sekte dari Sekte Esensi Campuran. Semua orang terdiam. Apa yang terbaik di dunia? Yang terbaik di dunia bukanlah seseorang yang ditantang setiap hari, tapi seseorang yang menimbulkan rasa takut hanya dengan namanya, seseorang yang tak seorang pun berani menantangnya. Keduanya sudah memiliki ciri seperti itu. Ledakan. 99 sinar energi pedang ditembakkan ke langit dan 10 mil di sekitar Gunung Kunwu dikelilingi oleh pedang Ki yang menakutkan. Banyak kapal di Sungai Fury Dragon segera berbalik dan kapal-kapal yang tidak lolos tepat waktu terseret ke dalam pedang Ki, hancur berkeping-keping. Banyak orang mendongak untuk melihat bagaimana Chen Fan menangani seni pedang yang menghancurkan bumi ini. Angsa, kali ini, Chen Fan tidak berhadapan langsung dengannya. Sebaliknya, dia berubah menjadi bola ringan. Kunpeng emas kemudian muncul di dalam dan membuka mulutnya, mendorong kekuatan ilahi menelan secara maksimal. Ledakan. Terjadi ledakan energi. Sebuah tontonan aneh muncul. Kunpeng melebarkan sayapnya dan membuka mulutnya seolah hendak menelan langit. Pusaran hitam raksasa kemudian muncul di depannya dan menyedot pedang Ki. Kerikil, air, dan pepohonan yang tak ada habisnya dikonsumsi begitu mereka memasuki pusaran dan pedang Ki bahkan menjadi esens Ki murni. Perut Kunpeng sepertinya tidak berdasar. 1, 2, 3 pada akhirnya, 99 sinar pedang Ki diserap oleh Chen Fan dan langit menjadi tenang kembali. Kamu tidak istimewa, aku bahkan belum kenyang. Kunpeng menelan pedang Ki dan menatap Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Semua orang yang hadir di gunung itu tercengang dan Master Sekte dari 7 Sekte Agung membeku di tempat. Mereka telah memikirkan ribuan hal yang dapat dilakukan Chen Fan, tetapi ternyata dia menelan semuanya ke dalam perutnya tanpa ragu-ragu, seolah-olah pedang Ki hanyalah lelucon. Bagaimana dia bisa menjadi makhluk setengah ikan, setengah burung? Seseorang berkata, itu bukan binatang apapun. Itu adalah binatang ilahi kuno, Kunpeng. Menurut legenda, ada ruang tak berujung di perut Kunpeng dan ia dapat menelan 3.000 dunia. Benar-benar kuat, sepertinya Chen Beixuan menguasai kekuatan ilahi yang menggemparkan dunia, kata guru Dewa Gajah. Semua orang langsung tercengang. Legenda tentang Kunpeng juga terkenal di alam Khunsu. Kekuatan ilahi Chen Fan harus luar biasa dan dapat melampaui semua kekuatan lain di dunia. Dia dalam masalah, kata Master Sekte dari Sekte Dasi dengan serius. Faktanya, Master Sekte dari Sekte Mistik Azure memang sedang dalam masalah. Tidak peduli kekuatan ilahi apa yang dia gunakan dan seberapa kuat energinya, Chen Fan dapat menyerap semuanya, terutama ketika dia telah menyelesaikan lukisan langit kedua dan memasuki tahap tengah level Conate.
Kekuatan bentuk Kunpeng Dharma melonjak pada saat yang bersamaan. Tubuhnya meningkat 3 kali lipat dan kekuatan ilahi menelan menjadi lebih kuat. Bangkit. Pada akhirnya, Master Sekte dari Sekte Mistik Azure tidak punya pilihan lain. Dia mengubah esensi Ki menjadi tangan raksasa, lalu menarik gunung dan melemparkannya ke Chen Fan. Gunung itu tingginya beberapa ratus meter dan beratnya lebih dari 10.000 ton. Hanya Master Sekte dari Sekte Mistik Azure, yang memiliki inti esensi, yang dapat menariknya. Ini adalah taktik legendaris dari Dewa Langit kuno. Sesepuh dari Sekte Air Hitam bergumam. Gadis berpakaian hitam dan para pemimpin keluarga di sekitar mereka semua terkejut. Di hadapan energi destruktif seperti itu, bahkan 100.000 tentara elit tidak akan mampu menghentikannya. Kedua kultivator di langit telah naik ke puncak alam Kunsu dan memiliki kekuatan untuk menekan alam mereka sendiri. Ledakan, Chen Fan mengepakkan sayapnya, sayap Kunpeng seperti pedang. Mereka mengirimkan sinar cahaya keemasan, membelah gunung menjadi dua, tetapi Chen Fan tidak berhenti. Dia terus terbang menuju Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Puff! Sebuah celah panjang muncul di langit dan udara seolah terbelah di depan Kunpeng. Kecepatan Chen Fan saat ini tidak dapat digambarkan, kecepatannya telah mencapai 20 kali kecepatan suara. Seberapa cepat itu, Chen Fan baru saja melebarkan sayapnya ribuan meter jauhnya, dan dia sudah berada di depan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure pada detik berikutnya, seolah-olah tidak ada jarak di antara mereka. Dia dapat melakukan perjalanan 100.000 mil dalam sehari dengan kecepatan seperti itu dan tidak ada senjata nuklir yang dapat mengenainya. Kontrol, Master Sekte dari Sekte Mistik Azure ketakutan dengan kecepatan seperti itu. Dia dengan cepat mengendalikan esensi Ki dan mengubah udara menjadi panel besi, mencoba menghentikan Chen Fan. Namun, Kunpeng dapat melakukan perjalanan keliling ruang angkasa dan tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Mendering, Chen Fan menebas dengan sayapnya, mengeluarkan berkas cahaya dan menciptakan suara benturan logam. Pedang Ki melonjak dari jari Master Sekte dan matanya menembakkan dua pedang surgawi. Namun, Chen Fan telah memanggil bentuk Kunpeng Dharma dan cukup kuat untuk mengalahkan mereka yang berada di bawah level inti emas. Ledakan, sayap Chen Fan berbenturan dengan dua pedang surgawi. Sayap kirinya menciptakan sinar cahaya keemasan panjang di udara. Meskipun pedang surgawi adalah kekuatan ilahi tertinggi di Kunsu, pedang itu retak dan tidak mampu menahan serangan binatang ilahi. Pergi ke neraka, Master Sekte dari Sekte Mistik Azure sangat marah. Dia sudah menggunakan inti esensinya, mengapa dia tidak bisa mengalahkan Chen Fan? Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia mengeluarkan semua energi inti esensi yang berkumpul di telapak tangannya. Pada akhirnya, pedang dewa yang tiada taranya terbentuk. Aura pedang yang terang melesat melintasi langit dan udara tanpa kewalahan, meninggalkan banyak retakan kecil. Energi destruktif muncul di tubuh Master Sekte. Ini sebanding dengan serangan seorang penggarap inti emas. Kekuatannya akan sama kuatnya dengan senjata nuklir di bumi dan dapat menghancurkan seluruh kota. Chen Fan tidak takut sama sekali. Kunpeng setinggi 100 meter berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melintas ke arah Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Ledakan, awan jamur raksasa muncul di puncak Gunung Kunwu. Tingginya 1000 meter dan energi mengerikan melenyapkan semua awan dalam jarak 10 mil. Badai bahkan menimbulkan gelombang setinggi 100 meter dan kapal-kapal terhuyung-huyung. Menghadapi energi yang tak terkalahkan ini, semua orang ketakutan dan hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan segala sesuatunya terjadi. Setelah beberapa saat, Master Sekte dari Sekte Dasi bertanya, siapa yang menang? Awan jamur menghilang secara bertahap dan menampakkan segala sesuatu di puncak gunung. Chen Fan berdiri di puncak Gunung Kunwu dengan tangan di belakang punggung. Rambutnya berkibar tertiup angin dan bahkan gunung pun tidak tampak semegah dirinya. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure terbaring di lubang besar dekat Chen Fan. Rambutnya tergerai dan wajahnya berlumuran darah. Semua orang tercengang dengan hasil ini. Dia tidak terkalahkan. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure kalah. Orang yang mendominasi Kunsu selama 3 abad telah kalah. Banyak orang memandang Chen Fan dan mereka sepertinya sedang menyaksikan matahari terbit yang lebih cerah. Banyak murid dari Sekte Agung yang hancur. Qi Qingwei membeku di tempat. Dia menyaksikan Chen Fan berubah dari pria tanpa nama menjadi orang paling berkuasa di Kunsu. Perubahan seperti itu hanya terjadi dalam 3 bulan.
Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Tuan Abadi Chen menang. Dia menang. Qi Shiwer melompat kegirangan. Putri Kerajaan Selatan terlihat aneh. Dia mengikuti Chen Fan hanya untuk bersenang-senang dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menang. Saat itu, bahkan jika dia ingin keluar, Raja Roh Api tidak akan membiarkannya. Raja Roh Api di kapal tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia memang menantuku. Xuan Feng, kamu baik-baik saja. Peri Taiyin segera melesat ke puncak gunung dan membantu Master Sekte dari Sekte Mistik Azure naik. Dia bangun sambil terbatuk-batuk dan separuh rambut hitamnya kemudian memutih. Meskipun dia selamat dari ledakan, energinya telah menurun tajam dan kehilangan inti esensi telah memberinya pukulan telak. Itu berarti usahanya sia-sia dan dia tidak akan pernah bisa memasuki level inti emas. Xiao Han, aku baik-baik saja, kata Master Sekte dari Sekte Mistik Azure dengan lembut dan menatap Chen Fan. Boom, boom, boom. Beberapa suara gemuruh terdengar, 5 tokoh tertinggi tampak garang. Semuanya menatap Chen Fan dengan tatapan dingin dan tidak ramah. 7 Sekte Agung tidak bisa mentolerir perilaku Chen Fan, itu adalah waktu terbaik untuk melenyapkannya ketika dia masih dalam masa pemulihan dari pertempuran. Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung juga? Chen Fan mendongak dengan tenang. Dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan 5 Conate Beings tahap puncak adalah hal yang mudah. Situasi langsung menjadi tegang. Beberapa dewa tingkat bumi dari Sekte Agung juga berkumpul di belakang mereka berlima. Banyak orang yang menuruni gunung juga menyadari ada yang tidak beres dan segera terdiam. Semuanya mendongak dengan cemas. Chen Fan sedang berdiri di puncak Gunung Kunwu. Berhenti, kata Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Aku kalah dalam pertempuran. Tak seorang pun dalam 1000 tahun terakhir ini yang bisa menandingi saudara Chen dan dia pantas menjadi kultivator terbaik di Kunsu. Mulai sekarang, 7 Sekte Agung harus meninggalkannya sendirian sesuai dengan perjanjian. Lalu, dia membungkuk pada Chen Fan. Busur ini sangat sulit baginya. Itu berarti dia menyerahkan reputasinya kepada Chen Fan. Amitabha, selamat telah menjadi kultivator terbaik di Kunsu, saudara Chen. Guru Dewa Gajah dan yang lainnya membungkuk. Para Master Sekte dari 7 Sekte Agung juga menundukkan kepala mereka dan para dewa tingkat bumi lainnya berkata satu demi satu, selamat. Kamu telah menjadi penguasa Kunsu. Ribuan pembudidaya di kaki gunung membungkuk dan banyak dari mereka berlutut di tanah, menyembah Chen Fan. Selamat, Yang Mulia Chen Abadi. Semoga kekuatanmu bertahan selamanya. Chen Fan berdiri di puncak gunung dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia melihat ke bawah dan melihat banyak orang berlutut. Bahkan dewa tingkat bumi di depannya pun menundukkan kepala. Siapa lagi di dunia ini yang bisa memiliki supremasi seperti itu? Qi Qingwei, Bai Suxian dan Putri Kerajaan Selatan semuanya menatap Chen Fan dengan perasaan yang rumit. Tetua dari Sekte Air Hitam berkata sambil tersenyum masam, siapa yang mengira bahwa pemuda seperti itu akan menjadi orang yang paling berkuasa di Kunsu? Sepertinya aku sudah semakin tua. Tanggal 5 Desember tahun 2012. Chen Fan mengalahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure di Gunung Kunwu dan menjadi kultivator terbaik di Kunsu. Seluruh dunia terkejut. Tahukah kamu bahwa pertempuran di Gunung Kunwu telah berakhir? Saya yakin Master Sekte dari Sekte Mistik Azure menang, kan? Ini adalah pertarungannya yang ke-10 dan dia memenangkan semua dari 9 pertarungan sebelumnya. Saya kira sudah waktunya dia pensiun setelah ini. Sejak putra sang raja meninggal, Sekte Mistik Azure mungkin akan mendominasi dunia selama 5 abad ke depan. Tidak, Chen Beixuan menang. Apa? Percakapan seperti itu terjadi di mana-mana. Berita tentang pertempuran itu menyebar ke seluruh Kunsu seperti badai petir. Tidak ada yang percaya bahwa Master Sekte telah kalah dalam pertempuran. Bagi mereka, itu seperti bertentangan dengan akal sehat. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure tidak akan pernah kalah. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah seperti matahari terbit dari timur. Banyak orang mengalami pukulan telak. Sekte Azure Mistik terdiam. Murid yang tak terhitung jumlahnya hancur dan beberapa dari mereka benar-benar bunuh diri. Bahkan Tetua Agung pun terdiam. Banyak murid di 7 Sekte Agung dan Lembah Ventian sedang mendiskusikan siapa Chen Beixuan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rekaman pertempuran dari garis depan, namun telah difilmkan dengan mantra Dharma dan hanya sedikit dari mereka yang memilikinya. Di kota Qishan,
Qi Mufeng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan mengalahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure karena hal itu tidak terbayangkan oleh mereka. Tapi mereka tidak bisa mengubah fakta tidak peduli bagaimana mereka berdebat. Sejak saat itu, Kun Su akan memiliki kultivator top baru dan akan ada perubahan di dunia ini. Seorang tuan yang tak terkalahkan telah bangkit, seseorang yang bahkan mungkin lebih unggul dari gabungan 7 sekte agung. Pada hari itu, banyak pemimpin dari berbagai sekte dan keluarga datang menemui Chen Fan dan mencoba berbicara dengannya. Mereka rela melakukan apa saja untuk menjalin hubungan dengannya. Ini adalah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan status Chen Beixuan saat ini, dia dapat segera mendirikan sekte baru. Ini akan menjadi sekte besar ke-8, dan dapat segera melampaui Istana Yuntian dan Sekte Mistik Azure untuk menjadi sekte teratas di Kun Su, seseorang berkata. 7 sekte agung telah terlalu lama mendominasi alam Kun Su. Semua orang ingin melihat munculnya kekuatan baru yang dapat membawa perubahan pada situasi saat ini. Namun, Chen Fan tidak ingin menjadi pembuat perubahan ini. Kun Su hanyalah sebuah dunia kecil dan dia tidak akan menaruh banyak energi di dalamnya. Bergerak, Chen Fan mendengus dan mengayunkan tangannya. Energi tak kasat mata mendorong semua orang sejauh 100 kaki. Kemudian, penonton akhirnya menyadari betapa superiornya pria tersebut. Mereka segera bersikap hormat dan memberi jalan untuknya. Chen Fan kemudian pergi bersama saudara perempuan dari keluarga Qi. Banyak orang tersenyum kecut saat melihat ini terjadi. Dia tidak perlu peduli pada siapapun setelah dia menjadi orang paling berkuasa di Kun Su. Sepertinya dia tidak terlalu menyukai hal-hal duniawi. Master Sekte dari Sekte Dasi terkekeh dan melihat ke arah Master Sekte dari Sekte Esensi Campuran. Saudari dari keluarga Qi adalah murid mereka. Master Sekte dari Sekte Esensi Campuran tetap diam. Raja Roh Api mengejar mereka dan berteriak, "Tunggu, jangan pergi sepagi ini. Biarkan aku merayakannya bersamamu." Pada akhirnya, Raja Roh Api berhasil menyusul Chen Fan. Chen Fan tidak berdaya saat menghadapi dewa tingkat bumi yang tidak tahu malu. Namun, Raja Roh Api bukanlah orang bodoh. Dia berlari ke Chen Fan dan berbicara dengannya dengan serius. Meskipun Master Sekte dari Sekte Mistik Azure kalah, 7 sekte agung sangatlah kuat. Mereka memiliki selusin tokoh tertinggi, banyak dewa tingkat bumi, dan memimpin ribuan tentara elit. Prajurit-prajurit itu semuanya adalah master pasukan internal terbaik yang telah berkultivasi dengan segala macam obat-obatan dan jimat sejak muda. Salah satu dari mereka mungkin tampak lemah seperti semut, tetapi ribuan dari mereka jika digabungkan bisa sangat menakutkan. 700 tahun yang lalu, 7.000 tentara Sekte Guntur Surgawi membunuh dewa tingkat bumi dari Sekte Miking di tebing Luofeng. Sejak itu, tidak ada dewa tingkat bumi yang berani menantang 7 sekte agung lagi, kata Raja Roh Api. Dia masih terlihat sedikit ketakutan ketika membicarakannya. Chen Fan telah membunuh dewa tingkat bumi dari Sekte Guntur Surgawi. Ini benar-benar tidak terbayangkan oleh Raja Roh Api. Namun, Chen Fan tidak terkejut sama sekali. Penggarap di tingkat bawah sebenarnya tidak penting dalam pertempuran di seluruh alam semesta. Tapi miliaran dari mereka bersama-sama bahkan mungkin bisa bertarung dengan penggarap kekosongan yang kembali. Selain itu, 7 sekte agung memiliki harta mereka sendiri yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan cukup kuat untuk mengalahkan dewa tingkat bumi. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure tidak membawa harta mereka ke pertempuran kali ini, atau kamu mungkin tidak bisa menang dengan mudah. Raja Roh Api tampak serius. Chen Fan kemudian mengucapkan terima kasih sekali lagi. Meskipun dia tidak takut, dia harus berterima kasih kepada Raja Roh Api karena telah memberitahunya. Lagi pula, meskipun Chen Fan adalah kultivator terbaik di Kun Su, tidak ada dewa tingkat bumi yang tertarik padanya. Mereka lebih unggul dan bahkan 7 sekte agung tidak bisa mendapatkan rasa hormat mereka, belum lagi Chen Fan. Raja Roh Api senang dia bisa berteman dengan Chen Fan dan dia berkata sebelum pergi, hati-hati dengan Istana Yuntian. Sekte Mistik Azure mungkin tidak cukup kuat, tetapi Istana Yuntian adalah sekte teratas di Kun Su. Setelah dia pergi, Chen Fan pergi ke kota yang tenang, membawa peri salju keluar dan mulai menanyakan pertanyaannya. Apakah ada gadis bernama Lu Yansui di Istana Dewa Salju? Peri salju terkejut. Bagaimana kamu tahu Lu Yansui? Lu Yansui telah dibawa oleh Penatua Hong ke Istana Dewa Salju dari dunia fana. Sejak saat itu, dia berkultivasi di dalam Istana Dewa Salju.
7 Sekte Agung hanya mengetahui keberadaannya, tetapi tidak tahu tentang nama atau penampilannya. Setelah melihat Chen Fan dengan sigap memanggil namanya, peri salju merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia telah disimpan di dalam labu penguat pedang selama beberapa hari terakhir, dia sama sekali tidak mengerti tentang apa yang terjadi di luar labu tersebut. Dia memperkirakan bahwa Chen Fan pasti bertengkar dengan Master Sekte Mistik Azure, dan fakta bahwa Chen Fan masih hidup dan sehat berarti dia telah memenangkan pertempuran. Dia hanya menyelamatkan nyawaku sementara dia membunuh ketujuh dewa tingkat bumi lainnya. Kupikir dia menyelamatkanku karena dia menyukai penampilanku, tapi dia tidak berbicara kepadaku sekalipun selama beberapa hari terakhir. Di sisi lain, dia sepertinya memiliki ketertarikan khusus pada Luyan Sui. Mungkinkah pikiran itu membuat peri salju merinding? Dalam benaknya, sebuah adegan mengerikan terjadi yang membuat tulang punggungnya merinding. Jika dia benar, Chen Fan akan mengubah seluruh Kunsu. Ini akan memiliki implikasi yang lebih luas daripada kematian Master Sekte Mistik Azure. Kuharap aku salah, peri salju menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari akar roh es Luyan Sui, para tetua sekte jarang memperhatikannya. Oleh karena itu, dia hanya tahu sedikit tentang gadis yang diintimidasi oleh teman-temannya. Luyan Sui aman dan hanya itu yang dia pedulikan. Ah benar, sebulan yang lalu, Ling Qiao yang abadi memberitahuku bahwa Master Sekte dari Sekte yang mulia telah memutuskan untuk mengadili Luyan Sui untuk mendapatkan informasi tentang dunia fana darinya. Jika dia menolak, mereka bahkan akan mencari jiwanya. Peri salju berhenti. Apa? Chen Fan mengerutkan alisnya saat kemarahan keluar dari matanya. Seni pencarian jiwa akan menimbulkan trauma besar dan meninggalkan efek jangka panjang. Sebagian besar orang yang melakukan pencarian jiwa akan berakhir sebagai sayuran selama sisa hidup mereka, bahkan ada yang mati. Luyan Sui hanya berada di level Qi Refinement dan pasti akan mati dalam prosesnya. Sangat baik, cahaya dingin muncul di mata Chen Fan saat dia bangkit. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Aku perlu mengunjungi Istana Dewa Salju. Peri salju menurut dan memimpin jalan. Meskipun Qixuer tidak tahu tentang apa itu, dia tidak berani bertanya apapun. Chen Fan melepaskan naga air putih dari labu. Dalam sekejap, ia tumbuh menjadi naga tembus pandang sepanjang 100 meter dengan cakar dan taring yang tajam. Meskipun naga air putih telah kehilangan esensi batinnya, ia tetap merupakan makhluk conate dan masih bisa terbang 10.000 mil dalam sehari. Mereka berempat naik ke punggung naga sebelum binatang itu lepas landas. Ia terbang ke utara menuju Istana Dewa Salju. Kastil kristal seperti yang ada di dongeng tiba-tiba muncul di hadapan Chen Fan. Ia berdiri di puncak gunung bersalju, berkilauan di bawah sinar matahari seperti mahkota. Istana Dewa Salju. Legenda mengatakan bahwa Dewi Salju telah menciptakannya beberapa ribu tahun yang lalu menggunakan es kuno dari Arktik. Dia menetap di kastil dan memulai sebuah sekte. Istana Dewa Salju hanya menerima murid perempuan dan budidaya mereka berfokus pada elemen es. Suara mendesing. Naga air putih itu mendarat di depan gerbang kastil dan menundukkan kepalanya agar penunggangnya bisa turun. Begitu Chen Fan mendarat di tanah yang kokoh, dia disambut oleh murid-murid Istana Dewa Salju. Guru yang terhormat, bolehkah saya bertanya apa yang Anda, bukankah ini salju abadi yang agung? Dua murid berteriak kaget. Mereka berdua mengenakan pakaian putih dan keduanya telah mencapai keadaan abadi. Peri salju telah mencapai tahap pertengahan alam dewa tingkat bumi, jadi dia adalah sosok yang berwibawa di Istana Dewa Salju, peringkat nomor 5 dalam hal kekuatan. Bagi anggota sekte biasa, dia adalah makhluk seperti dewa. Kedua murid itu dengan cepat menegakkan punggung mereka untuk memberi hormat, sementara mata mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Saya kira Bibi Snow telah ditangkap oleh musuhnya, bagaimana dia bisa kembali? Gadis-gadis itu bertanya pada diri mereka sendiri dalam pikiran mereka. Mereka tidak berani menyuarakan pertanyaan ini karena takut membuatnya marah. Dewa tingkat bumi memiliki otoritas yang cukup dalam sekte tersebut untuk membunuh mereka berdua tanpa menderita konsekuensi apapun. Bawa aku ke Luyan Sui. Peri salju melirik Chen Fan sekilas dan bergegas kembali ke bisnis karena takut kesabaran Chen Fan semakin menipis. Dia sudah mengetahui bahwa Chen Fan telah mengalahkan Master Sekte Azure Mistik, sehingga mengklaim kursi kekuasaan di Kunsu. Memikirkan kekuatan Chen Fan membuatnya takut. Ya, kedua murid itu menundukkan kepala dan setuju. Dengan kedua murid memimpin jalan,
dan peri salju mengikuti mereka dari dekat. Tidak ada seorang pun di Istana Dewa Salju yang berani mempertanyakan kelompok tersebut saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam kompleks sekte. Beberapa murid yang mengenali Chen Fan terkejut melihatnya. Karena pertempuran Gunung Kunwu baru saja terjadi dan kebanyakan orang belum mendengarnya, tidak semua orang tahu siapa Chen Fan. Namun, semua orang mengetahui Penatua Snow dan apa yang telah dia lalui. Mereka segera tiba di kompleks tempat tinggal para murid sekte dalam. Para murid Istana Dewa Salju memiliki 3 tingkatan, sekte luar, sekte dalam, dan pewaris sejati. Hanya mereka yang mencapai tingkat keabadian yang dapat diberikan gelar pewaris sejati. Terlepas dari kemampuan bawaan Luyan Sui yang luar biasa dan akar roh esnya yang luar biasa, dia berada di tingkat transenden dan termasuk di antara murid sekte dalam. Sebelum mereka melihat Luyan Sui, mereka mendengar suara tajam yang mencela orang lain. Kau adalah sampah kehidupan rendahan dari dunia fana. Ceritakan padaku tentang dunia fana sekarang. Kalau tidak, saudara sekte Gong dari Istana Yuntian akan menunjukkan padamu bagaimana persuasi sejati. Bekerja di Kunsu. Sebelum kata-kata sengit itu padam, suara whiplash yang keras terdengar dari dalam kompleks. Pia, lalu terdengar lolongan menyakitkan seorang gadis. Suaranya terdengar familiar bagi Chen Fan. Wajah Chen Fan menjadi gelap begitu dia mendengar gadis itu. Cahaya keemasan muncul di tubuhnya saat dia menyerbu masuk. Apa yang dilihatnya membuatnya marah. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di ujung ruangan. Pria itu mengenakan jubah polos dengan motif awan di atasnya. Wajahnya dingin dan keras. Seorang gadis berbibir tipis dengan pakaian hitam berdiri di samping pria itu. Dia memegang cambuk panjang yang terbuat dari energi es, dia menggunakannya pada seorang gadis menarik yang berlutut di depannya. Fitur luhur gadis itu membuatnya tampak seperti dewi dunia lain. Rambut hitam panjangnya tergerai dari kepala hingga pinggang, kontras dengan kulit pucatnya. Dia berlutut di tanah, mengertakkan gigi untuk menelan rasa sakit akibat luka dalam di punggungnya. Ada selusin kultivator negara transenden berdiri di sampingnya, namun tampaknya tidak ada yang merasa kasihan padanya. Bahkan ada yang terkikik melihat kemalangan gadis itu. Magang senior saudara Gong berkata dengan ringan sambil memelototi gadis itu dengan keserakahan, murid junior saudari Wu, jika dia terus bersikap keras kepala, saya harus mengambil tindakan sendiri dan membawanya ke sekte saya. Saya ragu dia akan bertahan lama. Bahkan dewa tingkat bumi pun tidak bisa bertahan melawan metode kita, apalagi seorang gadis. Sayang sekali wajah cantiknya, senior magang saudara Gong. Saya benar-benar tidak tahu apakah dewa tingkat bumi ada di bumi. Kultivator paling kuat yang saya kenal berada di alam abadi. Saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu, saya bersumpah. Luyan Sui berlutut di tanah, tubuhnya gemetar ketakutan. Beraninya kamu membalas. Kakak magang senior Wu mendesis dan hendak menyerang dengan cambuk lagi. Berhenti, suara dingin dan kasar terdengar di dalam ruangan. Para murid menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berpakaian hitam melangkah ke dalam kompleks. Tatapannya begitu dingin hingga udara di ruangan itu serasa turun beberapa derajat. Saya Wu Hongyan, pewaris sejati senior kedua dari Istana Dewa Salju, siapa kamu? Kakak magang senior Wu mendongak dengan bangga dan sombong. Selusin murid sekte dalam juga meneriaki si penyusup, memintanya untuk berhenti. Chen, penggemar, suara familiar itu mengejutkan Luyan Sui. Dia mendongak dan sangat terkejut. Siapa aku? Tanya pembuatmu. Chen Fan menatap tajam ke arah gadis itu, saat dia melangkah maju. Langkahnya mengandung niat membunuh yang teguh. Niat membunuh ini terwujud dalam kenyataan dan menjadi tekanan berlebihan yang membuat udara menjadi tebal dan berat. Ledakan. Banyak murid negeri transenden tidak dapat menahan tekanan dan terpaksa bertekuk lutut. Wu Hongyan juga mulai gemetar dan kesulitan bernapas. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang bijak. Saya adalah kultivator senior Gong Changshen. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Guru Abadi. Saya mendapat perintah dari Master Sekte dari 7 Sekte Agung untuk membawa Luyan Sui pergi. Terima kasih sebelumnya atas pengertianmu. Kami hanya melakukan tugas kami, kata magang senior saudara Gong tanpa tergesa-gesa. Dia memperkirakan Chen Fan ada di sana untuk Luyan Sui. Oleh karena itu, dia mengeluarkan 7 sekte agung untuk berjaga-jaga jika Chen Fan akan mencoba sesuatu yang lucu. Bising, Chen Fan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Dia melambaikan tangan dan mengeluarkan kekuatan yang kuat dari telapak tangannya. Ledakan,
Energinya mengguncang lantai yang terbuat dari kristal saat kekuatan tak terkalahkan mengubah Gong Changshen menjadi bubur. Pergantian peristiwa membuat takut para murid Istana Dewa Salju. Wu Hongyan menuding Chen Fan dan bersenandung. Apakah kamu tahu siapa yang telah kamu bunuh? Dia adalah murid dari Cloud Heaven Tirk. Bising, Chen Fan mendengus dan meliriknya sekilas. Retakan, kekuatan sombong menyerang Wu Hongyan, memaksanya berlutut, lalu merangkak. Chen Fan berjalan melewati mereka menuju Lu Yansui saat kilatan rasa sakit melintas di matanya. Aku tidak pernah mengira kamu akan datang untukku, terima kasih. Lu Yansui berjuang untuk bangkit dan memasang senyuman di wajah pucatnya. Tiba-tiba, kakinya menyerah dan dia jatuh ke pelukan Chen Fan. Dia telah menjadi sasaran penyiksaan yang tidak manusiawi dan hal ini berdampak buruk pada kesehatannya. Dengan gadis di pelukannya, api di perut Chen Fan semakin kuat, energi ganas bergolak di dalam dirinya. Qi Siwer dan yang lainnya tidak akan mempercayai mata mereka ketika mereka akhirnya berhasil menyusul Chen Fan. Meskipun mereka tidak tahu siapa gadis itu, mereka yakin dia dekat di hati Chen Fan. Tiba-tiba, cahaya putih melintasi langit. Dari cahaya itu muncullah seorang wanita tua yang pedas dan berwajah kejam. Suaranya memiliki nada tajam yang hampir bisa membunuh. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Istana Dewa Salju. Dia adalah dewa tingkat bumi dari Istana Dewa Salju. Penatua Rong. Kedatangan tetua itu membuat wajah murid-murid lainnya bersinar dengan gembira. Penatua Rong adalah penjaga sekte tersebut dan sangat kuat. Bahkan Master Sekte memperlakukannya dengan sangat hormat. Chen Fan tidak akan berani menyakiti mereka selama mereka berada di bawah perlindungan Elder Rong. Tetua, itu dia. Dia membunuh kakak magang senior Gong dan menyerbu Istana Dewa Salju. Tolong bawa dia ke pengadilan, teriak Wu Hongyan. Siapa kamu? Penatua Rong menatap tajam ke arah Chen Fan. Kejutan dan kebingungan tertulis di seluruh wajahnya. Dia belum pernah mendengar tentang pertempuran di Gunung Kunwu, oleh karena itu dia tidak mengenali Chen Fan. Akulah orang yang akan membunuhmu. Chen Fan berbalik, matanya dipenuhi api yang menyala-nyala. Kemarahan keluar dari tubuhnya dan membuat udara terasa berat. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan benar-benar marah sejak dia tiba di Kunsu.